syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, dan lebih utama lagi karena bulan Desember, bulan Agustus kita diberikan Allah nikmat kemerdekaan yang alhamdulillah sudah 78 tahun. Nah, untuk ini mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tentunya jadi intinya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya yang di hari zaman nanti. Dan tentunya berharap sangat kita akan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih mengingat atau setidak-tidaknya mengambil hikmah di dalam hari kemerdekaan, bahwa kemerdekaan negara kita ini tahun 1945 dulu bukan hasil hadiah, bukan pemberian, apalagi cuma-cuma dari negara-negara yang menjajah kita. Semuanya melalui perjuangan yang begitu beratnya, sehingga banyak ulama yang gugur, yang bahasanya syahid, para pahlawan juga yang bekerja dengan jiwa dan hartanya memperjuangkan negara ini untuk dan demi satu tekad, yaitu kemerdekaan. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan kita dulu direbut dengan kebersamaan, dengan persatuan. Tidak mungkin kemerdekaan ini akan tercapai kalau tidak dengan persatuan. Dan persatuan ini, kebersamaan ini, alhamdulillah semua komponen menyatu. Ya abrinya, ya rakyatnya, ya ulamanya, ya tokoh masyarakat, ya pemudanya, semuanya menyatu. Hanya satu, merdeka atau mati. Nah, bahasanya begitu. Nah, untuk kali ini mari kita menjaga persatuan dan kebersamaan ini di dalam kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Karena negara kita ini, kalau kita apalagi bahasanya itu tidak bersama-sama membangun negara ini, maka yang akan terjadi ya perpecahan. Ketika perpecahan terjadi, orang yang dari luar memanfaatkan kekacauan atau ketidakbersatuan kita. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan jelas Allah saja mengingatkan kepada kita, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sering ayat yang saya sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ini mengindikasikan bahwa kita harus bersama-sama merubah sesuatu itu. Tanpa kebersamaan kita tidak akan mungkin jadi perubahan. Apalagi merasa dirinya yang paling berjasa, merasa dirinya paling baik, apalagi merasa dirinya paling berperan, merasa dirinya paling segala sesuatu. Nah, merasa inilah yang akibatnya nanti menjadi kehancuran. Lihat negara kita, yang kalau kita semuanya dulu karena senang dipecah belah oleh Belanda, itulah Masya Allah selama 350 tahun kita dijajah. Tapi kalau dalam hitungan tahun sebenarnya VOC sejak didirikan 1602 sampai 1942 itu sebetulnya hanya sekitar 340 tahun. Bayangkan, mereka yang gunakan adalah Davide Emperor dan kultur stager. Namanya bahasanya itu apa namanya? Tanam paksa. Dengan VOC-nya monopoli. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran sekarang ini kita melihat bahwa ada satu perusahaan itu, coba bayangkan dari pom bensinnya, dari bengkelnya, kemudian mobilnya, perusahaannya, semuanya itu satu jalur. Jadi kalau misalnya mobil rusak, masuk bengkel sendiri. Kalau mobil mesinnya ada yang kurang, yang membeli bordernya di tokonya sendiri.
Coba seperti itunya ya, sekarang. Bahkan Masya Allah, pedagang pun sekarang sudah ada yang seperti itu. Mereka punya usaha sendiri, kemudian punya gudang sendiri, kemudian mereka menyalurkan barang-barangnya ke toko-tokonya sendiri. Yang diantaranya mungkin sekedar gambaran, itulah yang namanya Indomaret dan Alfamart. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, persatuan dan kesatuan ini menjadi satu nilai yang seharusnya melekat di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Bahkan mohon maaf, ada ungkapan sekarang ini, kalau dulu para ulama yang khususnya dari Arab yang kita sebut yang waktu ini mungkin namanya Wali Songo termasuk di dalamnya, termasuk orang Yaman, itu mencintai tanah air. Halo? Mencintai tanah air, namanya hubbul waton minal iman. Kalau sekarang ini kita diajari bagaimana menjual tanah. Halo? Menjual tanah air. Alhamdulillah, itulah tanah kita habis sekarang. Tinggal nanti pemalau bisa kayak gini dijual apa enggak? Halo? Dijual nanti kita nyewa. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo ya, apalagi kita baru saja dikejutkan bahwa kita sekarang ini sudah ada lurah baru. Kemarin ada BUMDes. Nah itu, alhamdulillah, mungkin nggak tahu masih ada lagi nggak tahun depan ini BUMDes. Jadi kalau kita tidak bersama-sama mengawalnya, ya BUMDes itu hanya sekedar bacaan. Halo, halo, ya, ini. Jadi semuanya itu, jadi uang negara ini sekarang ini banyak jadi baca. Bahkan orang korupsi sekarang ini nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli korupsi mau berapa triliun, mau berapa miliar, nggak ada urusan. Bahkan ujung-ujungnya itu nanti bebas. Bahkan nanti setelah keluar diberikan jabatan lagi. Alhamdulillah. Inilah negara kita. Jadi kalau kita tidak bersama-sama membangun ini, bahkan kita mau menjadikan negara ini kayak apa, ya sudah. Negara kita namanya negara yang dikungkungi oleh orang lain. Apalagi sekarang ini dengan jelas bahwa kita dikuasai namanya oligarki. Itu penguasa dan pengusaha yang bersama-sama menguasai negara. Itu penguasa. Jadi misalnya katakanlah sekarang ini pengusaha yang besar yang kita sebut 9 naga, nah inilah yang menguasai. Kemudian ditambah lagi penguasanya, penguasa baik di wilayah ataupun mungkin di seantero wilayah, baik gubernur apalagi sampai ke bawah. Nah itu kalau sudah diajak kerja sama oligarki, wis rampung. Bahkan bisa buat undang-undang namanya sekehendak mereka. Karena Indonesia ini mudah Pak. Intinya cuma satu, uang. Nek wani biro klub rampung. Bahkan hukum saja seperti itu, wani biro bebas. Bahkan kita kena tilang saja sekitar sektor amun 1 kira-kira rampung katanya itu. Karena kita sama-sama sama-sama senang. Wah, benar urusan maksudnya. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa monggo ya, ketika kita ingin membangun desa kita menuju kepada yang mana, ke arah yang mana, ya bersama-sama. Semua komponen harus dilibatkan, harus terlibat. Jangan cuma kelurahan saja bahasanya begitu. Nah kalau kelurahan saja tidak melibatkan kita, tahu-tahu, Bu, ya, kerjanya itu ya kayak apa, nggak tahu. Ya. Nah, ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada pemerintahan yang akan datang ini, kalau tidak ada yang mengontrol, ya sudah. Ya. Semuanya akan, ya bahasanya berjalan apa adanya. Bahkan kecurangan baik dari masalah pemilu termasuk masalah dan lainnya itu tuh kan akan terus terjadi. Nah itu. Ibu bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi kesatuan dan persatuan mari kita jaga. Di rumah saja itu kalau tidak ada persatuan kesatuan, kira-kira rumahnya kayak apa?
rumahnya amburadul, jangan-jangan rumahnya tidak berwujud nanti. Suaminya sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri, malah ujungnya bubrah. Nah itu, ya. Inilah mungkin yang perlu saya gambarkan hari ini. Ya ben rodok napos bahasanya begitu. Tapi inilah sekarang kita ke depan ini. Tentunya kita ingin lebih baik. Ya, apalagi kita merasakan yang dapat BLT ya guyu-guyu, yang orang dapat beruntung. Kalau tenang itu, nah ini apa itu? Itu kan ujung mata itu. Ibu apa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tapi yang jelas kita berusaha agar kita selalu berbuat yang terbaik, berlomba-lomba di dalam kebaikan, kemudian kita selalu memperbaiki diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.